Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صيامي من الأكل والشرب إن الصيام من اللغو والرفث. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Yang kami muliakan Bapak Imam, para alim ulama, guru-guru kami, para orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Keshi, Duha Bet, Duha Pakat, Duha Adat, hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patut bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan izinnya lah kita telah dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan 1441 Hijriah, dan hari ini memasuki hari kedua Ramadan. Dan hadirin mulia, ada di antara saudara kita tahun lalu bersama kita, tapi hari ini sudah tidak ada, sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tak pernah balik lagi. Dan kita pun yang hadir ini semuanya tak ada kecuali termasuk saya, dipastikan dapat mengikuti jejak mereka itu. Tak ada jaminan satupun di antara kita ini dapat bertemu Ramadan yang akan datang. Ya, tinggal doa sajalah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terima amal ibadah kita sebulan penuh dalam bulan Ramadan ini, dapat keampunan Allah, dapat rahmat Allah, dijauhkan kita daripada api neraka jahanam, dan dilipat gandakan seluruh amalan kita, baik yang fardu maupun yang sunat. Dan setelah itu semuanya ketemu Idul Fitri, doa lagi, ya Allah pertemukanlah kembali dengan Ramadan tahun depan. Dan sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh Ramadan ini adalah bulan yang agung, bulan yang mulia. Di dalamnya ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Jadi disebut dengan Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Jadi ada malam qadar yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Jadi kalaulah kita dapat beribadah pada malam tersebut, maka seperti beribadah 1000 bulan yang pahalanya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita tahu 1 tahun 12 bulan. Kalau 1000 dibagi 12 berarti ada 83 lebih 4 bulan, berarti 83 tahun 4 bulan. Betapa orang-orang yang yakin tentang janji Allah tak pilih lagi semua sapu bersih, Tidak mesti pilih malam ganjil, malam genapkah, tak.
semua sapu bersih, mulai malam pertama, tadi malam kedua, nanti malam, dan terus sampai dengan ketemu dengan malam Idul Fitri. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa maksudnya? Ini rahmat Allah yang besar. Dan siapa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia ini, siapa yang mau? Siapa sih yang tidak mau kalau dia punya iman? Kecuali yang tak punya iman, yang ragu-ragu, lemah imannya, maka dia bermalas-malas sehingga bisa lolos. Maksudnya tak dapat. Dan karena itu hadirin mulia, kita selalu doa kepada Allah, semoga Allah kuatkan iman kita. Dan puasa ini pun hadirin mulia hanya untuk orang yang beriman. Dipanggil Allah, hai orang beriman, hai orang beriman. Yang dekatkah, yang jauhkah? Dipanggil yang ada iman. Cuma sayangnya kita ini tidak sama iman ini. Ada yang tinggi iman, sapu bersih. Hati-hati dalam ibadah, karena imannya tinggi sekali. Tapi ada yang sedang, ada pula yang lemah. Karena keadaan seperti inilah terbukti awal Ramadan penuh masjid. Apakah masjid itu punya AC granit yang mengkilat, ataupun masjid yang tidak ada AC, ya, kepanasan masuknya. Mungkin sederhana saja tempat saja, kadang-kadang hanya semen. Kalau dibuka tikarnya berlubang-lubang semen. Tapi hadirin mulia, yang kuat iman tak pandang keadaan, ber-AC-kah tidakkah, dia selalu dan selalu menantikan rahmat Allah. Hanya bersusah payah sikitlah dari rumah menuju masjid, maka dapat menegakkan malam Ramadan dengan qiyamul lail. Di siang hari dia laksanakan ibadah puasa. Kedua-duanya semata-mata dengan mengharapkan keridaan Allah, dengan penuh keikhlasan, dengan iman namanya. Maka inilah orang yang beruntung. Untung pertama adalah dapat keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Maka dua-duanya adalah dapat keampunan di siang hari, peluang dapat keampunan sangat besar. Di malam hari juga. Di siang hari amalan yang fardu yang Allah tetapkan, yaitu berpuasa. Di malam hari adalah dengan salat sunat tarawih. Amalan fardu di siang, amalan sunat di malam hari. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih syahdu lagi adalah ganjarannya berlipat-lipat ganda. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang fardu di bulan suci Ramadan, maka diberikan pahala seperti 70 fardu pada bulan yang lain. Sedangkan mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang sunat, maka Allah berikan pahala seolah-olah seperti amalan fardu pada bulan yang lain. Orang yang kuat iman pasti yakin, dan yakin seyakin-yakinnya, maka tidak dibiarkan lolos, mesti dapat manfaat daripada Ramadan ini. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuman untuk mendapatkan semua karunia Allah ini perlulah ikut tertib. Nah, ini saja, tidak boleh sembrono. Nah, tertib. Maka yang dikatakan ihtisab itulah kehati-hatian, semata-mata mengharapkan ganjaran dari sisi Allah, berharap-harap. Nah, sehingga penuh kehati-hatian untuk menjaga amalan supaya pertama ikut tertibnya Rasulullah SAW, dan keikhlasan tadi sudah dengan keimanan. Apa tertib Rasulullah SAW? Rasulullah bersabda,
Laisa siyami minal akli wasyurbi. Bukan puasa kalau hanya tahan makan dan minum. Nyen untuk anak-anak bolehlah. Dia belajar menahan diri daripada yang membatalkan puasa. Inna siyami minal lawi wa rafas. Tetapi puasa itu adalah termasuk menahan diri daripada laga wa rafas. Laga yang sia-sia. Berbual-bual, bercengkrama yang tidak ada manfaat, sehingga tergelincir kepada hal-hal yang merugikan. Ya, bicara kotor, caci maki, porno, macam-macam lah. Lara, warrafas, caci maki, berbantah-bantahan, maksudnya caci maki, menghina, saling menghina. Masya Allah, ini habislah. Jadi karena itu puasa ini bukan hanya tahan makan minum yang bisa membatalkan puasa, tapi puasa itu juga dikatakan tahan diri dari lisan yang menyebabkan batal pahalanya, menghapuskan pahala ibadah puasa. Sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kebiasaan di luar Ramadan ya berbuat seperti itu, terbawa ke dalam Ramadan. Keterangan yang lain, Rasulullah SAW bersabda, khamsatu asya' tuhbitus saum, al-kadhibu wal ghibatu wan namimah wal yaminul ghamus wan nadar bisyahwan. Ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala, maksudnya menghapuskan pahala puasa. Pertama adalah dusta, kedua ghibah, ketiga namimah, keempat sumpah palsu, dan kelima memandang, tentu dengan mata, memandang kepada lawan jenis ya, dengan syahwat, termasuk kepada istri kita yang halal di malam hari, di siang hari sudah membahayakan ibadah puasa kita. Dan mulia, ini kerja lidah rupanya bahaya sekali. Kita sangka untuk gurau-gurau berdusta, ini tidak boleh. Apalagi menyakiti hati orang. Nggak di depannya, di belakangnya sekalipun berbahaya. Itulah disebut dengan riba. An-namimah, adu domba, membuat orang tidak harmonis lagi. Kehidupan dalam masyarakatkah yang luas atau dalam rumah tangga yang kecil, sehingga suami istri jadi berpisah gara-gara pihak ketiga mengadu domba. Dan sumpah palsu, demi uangkah, demi jabatankah, demi kemandan atau keluargakah, macam-macam. Menjual nama Allah dengan memberikan kesaksian palsu. Dan yang terakhir adalah mata liar, memandang kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menimbulkan syahwat. Hadirin sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Tentu orang-orang yang penuh keimanan sangat hati-hati ini. Dia menjaga diri dan sehingga terbawa keluar Ramadan. Sukses dia. Karena karakter orang takwa terhindar daripada ini semuanya. Takwa itu di samping iman yang kuat, dia berbuat ihsan kepada Allah dan makhluk Allah dengan penuh keikhlasan dan punya akhlak yang tinggi. Dilengkaplah orang takwa itu, akhlaknya tinggi, dia ikhlas, punya ihsan yang banyak, berbuat baik kepada Allah dan kepada makhluk Allah, dan mengamalkan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, ikut cara Rasulullah SAW lengkap. Maka di bulan Ramadan dapat latihan ini semua. Maka dikatakan bahwa target yang paling tinggi di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan ibadah puasanya itu mencapai target takwa, sehingga memiliki karakter takwa dalam kehidupannya. Bukan hanya di bulan suci Ramadan, lepas Ramadan terbawa karakter ini, sehingga ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Nah, hadirin mulia, untuk membantu dapat wujud keadaan seperti itu, maka pertama sibukkan diri kita dengan ibadah.
kalau memang sudah kosong ibadah wajib, sambung dengan ibadah yang sunat. Banyak ibadah sunat yang dapat kita buat dari melihat. Ya. Yang wajib adalah jaga salat 5 waktu berjamaah di mana azan dikumandangkan. Jangan sampai terjadi seperti mana orang-orang awam lah, sempat terucap oleh beliau. Ya, sebab dengarnya betul-betul ini jaga sembahyang. 5 waktu berjamaah di mana azan dikumandangkan, apakah di masjid atau musola-musola terdekat, terserahlah. Yang penting berjamaah. Yang dia tahu benar ini, ya, jaga subuh. Allah Ustaz, nya puasa mungkin 3 ke nak tinggal, walaupun hanya semayang 3 ke nak tinggal, walaupun di bulan Ramadan. Tapi yang tak lun jaga adalah puasa. Bagaimana? Yang puasa hai dengan tu orang lain. Hai tak. Pulang kamu kerja bangunan. Ya benar lah. Pulang diskusi dengan orang bangunan. Tapi yang semayang kerja tak qada dia lain. Puasa hai tak qada. Hai. Yang ucapan. Dan dia rupanya begitulah pemahamannya. Sehingga menyebabkan sering menganggap remeh salat, tapi mementingkan ibadah puasa. Dia tak tahu kepada sebuah hadis yang mengatakan bahawa awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Fa in salahat fasaluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Amal seorang hamba yang paling awal diperiksa di akhirat adalah salat. Salat diterima, seluruh amal diterima. Salat ditolak, seluruh amal ditolak. Apa arti ibadah puasa kalau kita sudah ditolak amalan salat kita? Apalagi pada keterangan hadis yang satu lagi, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihar. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, sungguh dia kafir yang nyata. Kufur. Nah, hadirin mulia, masih dianggap dia adalah seorang yang beriman, dia ada syahadatain, tapi ada salat. Yang lain tidak ada. Zakat tidak ada. Kenapa? Hartahan, gasin, malah terima zakat. Haji pula, zakat yang bacut hai dah bayar kerana ada yang miskin, terima zakat malah. Haji pula, dia tak haji, tak zakat. Nah, ibadah puasa juga tinggal. Kenapa? Sakit. Tahun Ramadan dah kata sakit cik. Mumpuk Ramadan yang akan datang sakit cik. Bayar fidyah. Kerana puasa. Tapi dia dianggap sebagai orang beriman. Muslim. Karena ada syahadatan, ada salat. Mahai sembahyang tirada, tiradu. Hai tiradu, tirai. Yang semayang mesti. Nah, hadirin subhanahu wa ta'ala, sebaliknya cuma haji ada, kena kaya, zakat ada, puasa ada, syahadatain ada, tapi salat tak ada. Maka kufur yang nyata hadirin subhanahu wa ta'ala. Ini boleh tak bangun pemahaman yang benar bahwa betapa pentingnya salat. Ittaqullaha fis salat. Takutilah Allah dalam perkara salat. Ittaqullaha fis salat. Berkali-kali sampai 3 kali diucapkan oleh Rasulullah. Takutilah Allah dalam perkara salat. Nah, kalau sudah salat kita jaga dengan baik, dengan penuh keikhlasan. Banyakkan baca Al-Quran. Di bulan Ramadan apalagi. Imam Syafi'i rahmatullah mengkhatamkan Al-Quran 2 hari sekali di luar Ramadan. Bulan Ramadan siang sekali khatam, malam sekali, 2 kali khatam sehari semalam di bulan suci Ramadan. Luar biasa. Maknanya pengikut Imam Syafi'i hai lagi imam kena gen kuat tak iman. Luar biasa. Tengok lemah-lemah baca, mesti baca Al-Quran lah sampai lolos. Ya, bulan Ramadan 1 juz 1 hari, minimal 1 juz 1 hari, setengah juz di malam hari, setengah juz di siang hari.
maka sekali khatam insya-Allah dapat di bulan suci Ramadan. Nah, kalau yang sudah terbiasa 1 juz 1 hari, tingkatkan. Untuk kali ini 2 juz sekali. 1 juz 1 malam hari, 1 juz di siang hari. InsyaAllah 2 kali khatam dalam bulan Ramadan. Banyakkan baca Al-Quran. Ya, karena kalam Allah penuh dengan rahmat. 1 huruf saja baca. 1 rahmat, 10 pahalanya. Alif Lam Mim 3 huruf, 3 rahmat, 30 pahalanya. Makin banyak kita baca, makin dapat rahmat, membuat hati kita menjadi terang, bersinar, sehingga dapat mudah taat kepada perintah Allah dan ikut sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, hadirin mulia, perbanyak zikir kepada Allah. Hati kita selalu terhubung dengan Allah. Baik lalai hati, syaitan menyuntik racun maksiat ke dalam hati yang lalai. Begitu dilihat hatinya selalu zikir pada Allah, merasa hina syaitan dan lari. Dia tidak bisa menghentikan racun maksiat dalam hati orang selalu zikir kepada Allah. Macam-macam zikir boleh diamalkan dari guru kita. Kitab zikir banyak sekali, hadis-hadis zikir banyak sekali. Silakan diamalkan. Tidak sempat duduk khusus, mungkin sibuk sekali, sambil berjalan pun bisa bertasbih, berzikir. Sedang bawa mobil, misalnya di Jakarta itu paling sering orang berzikir dalam masjid, dalam mobil, karena begitu macet, sehingga tidak pernah bosan dalam mobil berzikir, bertasbih. Kalau dapat khusus waktu 7 menit lepas subuh, lepas asar lebih bagus. Duduk bersimpuh menghadap kiblat, ada waktu khusus untuk berzikir. Silakan amal apa yang telah dapat dari guru-guru kita. Kalau belum dapat, maka bolehlah dia amalkan. Tanda cinta kepada Allah, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Paling kurang 100 kali pagi lepas subuh, 1 kali petang lepas asar. Nah, kalau tak sempat sebelum zuhur sudah selesai. Tak sempat malam sebelum tidur sudah selesai. Dan tanda cinta kepada Rasulullah SAW, berselawatlah kepada beliau. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Silakan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silakan. Mau kasih Sayyidina, tak Sayyidina, tak ada masalah. Silakan. Cuman hadirin mulia, kalau kita orang berakhlak, masa kepada Rasul kita tidak sebut dengan satu kemuliaan. Kepada orang tua katanya tahin dan mentah banget. Mesti bapa tungkunya yang mulia segala macam. Cuman ada juga yang berpaham bahwa malaikat Jibril mengajar Rasulullah SAW pada saat syahadatain, tasyahud, doa tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Silakan, tidak ada masalah. Yang penting selawat kepada beliau. 1 kali kita berselawat kepada Rasulullah, 10 rahmat diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang rugi. Bahkan ada orang merindukan Rasulullah, maka disuruh oleh gurunya berselawat kepada beliau 1000 kali, insyaAllah mimpi dengan Rasulullah. Hidupkan sunnah, apalagi bukan hanya ucapan, tapi menghidupkan sunnah dalam kehidupan. Salat cara sunnah, berzikir cara sunnah, dakwah cara sunnah, makan cara sunnah, tidur cara sunnah, semua aspek kehidupan cara sunnah pasti dicintai oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita perbanyakkan lagi, hadirin mulia, doa. Lebih-lebih bulan Ramadan ini ada 3 jenis orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah. Pertama, orang yang berpuasa. Silakan doa. Doa minta ampun pertama, doa minta hidayah kepada seluruh umat manusia. Kemudian minta doa kemaslahatan dalam kehidupan ini. Kita semua ada masalah. Minta pada Allah untuk selesaikan masalah kehidupan kita. Mengenai diri kita kah, anak kita kah, menantu kita kah, kakek kita kah, ataupun seluruh masyarakat kita, kita bantu doa. Dan Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti kabulkan doa yang dimintakan oleh hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalkan penuhi dulu janji-janjinya kepada Allah, taat seluruh perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah SAW. Itu kata pun. Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya hadirin mulia, jangan sampai menghilang
dari majelis ilmu. Hadirkan diri dalam majelis ilmu yang bicarakan tentang kebesaran-kebesaran Allah, tentang iman, tentang tauhid, tentang fikih, tentang tasawuf, tentang ya macam-macam ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan majelis ilmu. Ilmu itulah yang dapat menyempurnakan iman yakin kita kepada Allah. Dan ilmu itulah yang dapat menyempurnakan amal ibadah kita. Tanpa ilmu tak akan menuju kepada kesempurnaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala, maka tiap-tiap kampung yang ada alim ulama pasti membuat majelis-majelis ilmu. Ya, mungkin di masjidkah yang paling ramai orang-orang dan mudah orang-orang datang. Buat majelis yang dapat menyempurnakan iman dan amal. Dan syaitan takut kepada orang berilmu. Ya, lebih daripada 1000 orang abid. Tidur saja orang berilmu lebih takuti syaitan daripada 100 orang ahli ibadah tanpa ilmu. Betapa tinggi ya, nilai seorang yang berilmu. Nah, hadirin mulia, tentu orang berilmu ini pula jangan salah niat. Niat yang betul adalah untuk dapat diamal dan disebarkan ilmu itu lagi. Jangan sampai membesarkan kepala kita, menimbulkan kesombongan, akhirnya kita tergelincir dalam neraka. Karena orang sombong bisa jadi karena ilmu, orang sombong karena harta, orang sombong karena kecantikan, karena ketampanan, orang sombong karena kekuasaan. Sebiji apa namanya itu? Sebiji zarrah, kecil zarrah. Sebiji atom saja kibir ada dalam hati manusia, dia tak dapat mencium bau surga. Karena itu harusnya kita datang ke majelis ilmu untuk mengamalkan ilmu itu dan menyampaikan lagi kepada saudara-saudara kita yang lain. Sebarkan supaya Islam itu maju, berkembang, ramai di muka bumi ini hamba-hamba Allah yang sujud kepadanya. Bumi bangga kepada bumi yang lain. Satu bumi ada orang sujud kepada Allah. Bumi yang disujud oleh hamba Allah bangga kepada bumi yang lain yang tidak disujud oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Betapa ini luar biasa. Kita usahakan melalui majelis ilmu. Ada satu ketika Rasulullah SAW masuk dalam masjid. Dilihat orang ramai baca Al-Quran. Kata Rasulullah, bagus, taib. Ada lagi majelis sedang orang sembahyang sunat, rajin sunat duha kah, mutlak kah, macam-macam. Taib. Ada orang yang sibuk dengan zikir. Ya, sampai geleng-geleng kepala. Karena memang demikian. Karena untuk tak bisa ngantuk, maka bergoyang-goyang tubuh seirama dengan zikir yang dibacakan. Taib. Ada satu lagi kumpulan orang-orang yang membicarakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran, hadis disampaikan di situ. Itulah disebut dengan majelis fikir tentang iman dan amal soleh. Majelis ilmu, hadirin mulia. Beliau tidak katakan taib, tidak katakan bagus, tapi duduk dengan majelis itu. Bermana apa? Di antara amalan yang baik-baik tentu ada yang terbaik. Yang terbaiklah yang diikut serta oleh Rasulullah SAW. Kenapa demikian, hadirin mulia? Kalau orang salat, apalagi salat sunat, itu untuk dirinya, tak ada pengaruh lain. Syaitan tak takut dan tak benci. Orang berzikir baik, tapi untuk dirinya. Bahkan kalau dia sudah mati, pahalanya terputus. Orang salat putus pahalanya. Orang baca Al-Quran putus pahalanya. Orang berzikir putus pahalanya. Dan untuk diri semua itu. Begitu ada majelis ilmu, majelis dakwah, majelis fikir tentang iman dan amal soleh. Itu bukan hanya untuk dirinya, tapi kepada umat manusia. Menerangi orang-orang. Tumbuh berkembang Islam karena ini majelis.
Yang tadinya jahil jadi tidak jahil, dia dapat nur kalamullah, nur sabda Rasulullah SAW. Hidup penuh dengan nur. Nah, ini kelebihannya. Dan orang yang menyampaikannya itu menjadi jariah, ilmu yang bermanfaat, yang tak terputus-putus pahalanya. Ada orang mengamalkan, menyampaikan lagi, yang mengamalkan, menyampaikan lagi terus, dan seluruh pahala mengalir kepada orang menyampaikan tadi. Tak putus-putus. Walau orangnya sudah meninggal dalam kubur. Begitulah hadirin mulia, pentingnya majelis ilmu ini dikembangkan supaya maju Islam. Dan engkau subhanahu wa ta'ala, ada pula satu amalan lagi yang sangat-sangat penting. Kalau kita adakan majelis ilmu di masjid, hanya orang-orang baik saja datang. Orang baik sudah bisa salat, sudah ada kemauan untuk ibadah. Tapi ada satu lagi lah, dakwah ilallah, datang kepada orang-orang yang masih dalam lalai, dalam maksiat kepada Allah, yang lembah hitam. Itu disebut dengan dakwah, yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang peduli mereka? Apakah orang-orang masjid? Ya, kalau ada keluar sana itulah. Tapi banyak hari ini yang tak peduli kepada mereka, yang sedang dirantai oleh syaitan. Maka itulah disebut dengan dakwah yang paling penting, mengajak seluruh manusia tanpa kecuali agar mereka sadar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang menjalankan tugas inilah sangat dikenal oleh majelis di langit malaikat, meskipun tak dikenal oleh manusia. Kalau di masjid dikenal, tapi orang mengajak sana nggak dikenal oleh manusia. Tak tahu satu persatu mereka dapat hidayah. Yang kenal siapa? Malaikat di langit. Dan orang seperti ini sering dikatakan dalam hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala panggil Jibril, Jibril sini. Ini orang, nah itu di kampung itu orang yang kucintai, kan dia mengajak manusia kepadaku, dan kamu pun harus cinta kepadanya. Baik ya Allah, siap. Maka malaikat Jibril panggil seluruh malaikatnya. Hei kalian semua, tahulah bahwa ini Allah cintai si fulan bil fulan kampung, dan aku cinta pula kepadanya karena Allah telah cinta kepadanya. Dan kuperintahkan pada kalian semua supaya kalian juga cinta kepada si fulan bil fulan yang ada di kampung fulan. Luar biasa ini hadirin mulia. Dan akhirnya seluruh malaikat di langit turun ke muka bumi, sampaikan para seluruh makhluk Allah, tumbuh-tumbuhan, hewan, semua disampaikan, sehingga orang ini mendapat rahmat Allah dalam kehidupan, kemanapun pergi dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian yang dapat disampaikan pada subuh yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua untuk dapat kita amal dan juga kita sampaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga seluruh ibadah puasa kita dalam bulan ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dapat keampunan Allah yang luas pada kita semua yang telah hadir. Dan kita doakan semoga orang-orang yang belum bisa hadir, mungkin karena satu sebab takutnya kepada corona, nah ini karena pengaruh iman juga, dan juga mungkin mudah-mudahan tak ada yang sakit di dalam masyarakat Aceh kita. Dan semoga kita kuat, semakin hari semakin kuat iman kita dan tingkatkan amal ibadah kita. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.